Selamat pagi Bapak Ibu dikasih Tuhan. Puji Tuhan, oleh kemurahan Tuhan pagi hari ini kita bertemu lagi dalam persekutuan dan perenungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak kami dalam surga, terima kasih waktu indah pagi hari ini. Tuhan lindungi kami anak-anak-Mu dengan tubuh yang sehat, keadaan baik-baik. Kami hendak menenungkan firman-Mu Tuhan. Urapi firman-Mu Tuhan, firman mengajar kami, firman menuntun hidup kami hari ini, supaya kami tetap hidup menurut kehendak Tuhan, menurut pimpinan Tuhan Yesus. Hanya Engkau Tuhan, penolong kami dan juru selamat kami. Dan Tuhan Yesus mendoa ini, haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu saudara sekalian, setiap orang hidup di dalam dunia ini, kita berjalan kadang-kadang melewati keadaan yang indah, yang menyenangkan, banyak rezeki, banyak kesukaan. Tapi kadang-kadang juga kita berjalan di dalam kegelapan, berjalan di dalam kesulitan. Tapi ingat saudara, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu menyertai kita. Memang kadang-kadang kita melewati sesuatu yang sulit, yang menyesakan, tapi itu sebagai apa? Sebagai ujian, supaya iman kita tetap kuat di dalam Tuhan, ya. Raja Daud menulis di dalam Mazmur 23 dikatakan bagaimana? Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, ya. Yang penting takkan kekurangan aku, ya. Tuhan adalah sumber segala sumbernya. Tapi kita melewati macam-macam nanti, yang indah-indah, padang rumput yang hijau, atau yang sulit. Tapi Tuhan berjanji, gembala kita tidak akan meninggalkan kita. Mazmur 23 ayat 2, Ia membiarkan aku di padang rumput hijau, membiarkan aku ke air yang tenang, menyegarkan jiwaku, dan aku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Puji Tuhan. Nah saudara, kita berjalan satu saat tempat yang indah, ya, di padang rumput hijau, banyak airnya, menyegarkan jiwanya, senang dan sukacita, dan Tuhan menuntun kita ke jalan yang benar oleh karena namanya, saudara. Nah ini saudara, kita bisa menikmati lembah yang indah bersama Yesus, saudara. Bersukacita, kita bersukacita di pihak Tuhan, tidak kekurangan, yang rumput yang hijau, air yang tenang, jiwa yang segar, saudara. Ya saudara. Tetapi saudara, satu saat kita tidak terus di tempat yang indah. Satu saat Tuhan membawa kita ke tempat yang susah. Ini ujian. Tapi saudara, tetap tinggal bersama Tuhan. Ya, ayat 4 dikatakan, sekalipun aku berjalan dan lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, Tuhan senantiasa beserta pada kita semua. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saudara sekalian, kita bisa saat berjalan di padang gelap, ya, ya dikatakan ngam bayang ngam. Saudara, tapi kita takut bahaya karena apa? Tuhan beserta kita. Sehingga tempat yang menakutkan, saudara, ya, membuat kita sulit, ya, itu sebagai satu apa, saudara? Latihan iman kita, diuji hati kita, bagaimana kita tetap setia kepada Tuhan, tetap berharap pada Tuhan, saudara, ya. Kadang-kadang orang dalam keadaan kesulitan lupa Tuhan, meninggalkan Tuhan, jadi kecut hatinya, jadi stres, jadi menyangka Tuhan, marah-marah meninggalkan Tuhan, akhirnya jatuh. Tapi tidak, jangan saudara, biarpun kita dalam lembah kegelapan, kita ingat Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan selalu beserta kita, ya. Tuhan selalu menyertai kita. Gada dan tongkatnya itu menghibur kita, saudara. Jadi saudara, biar kita tetap setia di hati Tuhan dalam keadaan yang susah, keadaan yang terjal, tidak ada air, tidak ada rumput yang hijau, ya saudara.
tapi kita harus tegar menghadapi masa-masa yang suram, ujian itu sudah, ujian sementara suram, ya. Seperti anak sekolah satu saat menghadapi ujian, nggak enak, dikasih soal-soal yang berat, latihan banyak, membuat capek sudah. Tapi ingat, Tuhan bilang aku besertamu sudah. Jadi kalau kita dalam keadaan dengan bayang kelam, ada kesulitan ekonomi, kesulitan kesehatan, kesulitan keluarga, tapi ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, anak-anak yang selalu berharap padanya, saudara. Satu saat Tuhan akan mengangkat kita keluar dari kegelapan, dan Tuhan akan menyertai kita, saudara. Jadi jangan takut, kita satu saat berada di dalam kesusahan, tetaplah percaya, tetaplah beriman kepada Tuhan, ya. Ibrani pasal 12 ayat ke-6 dikatakan, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang-orang yang diakui sebagai anak-anak. Saudara, kalau kita diakui sebagai anak Tuhan, Tuhan juga menghajar kita. Seperti anak-anak kecil dihajar oleh orang tuanya supaya kuat, ya. Dikatakan Tuhan mengajar yang dikasihinya, saudara sekalian. Jadi kita dikuatkan. Dan ayat 8 dikatakan, tetapi jika kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu ada bukan anak, tapi ada anak-anak gampang. Saudara, kita bukan anak-anak gampang, tapi anak yang kuat karena diajar Tuhan, diuji, dites, saudara. Jadi kita baik kuat menghadapi masa-masa percobaan yang lebih besar, saudara. Di dunia kita belajar hidup kadang-kadang di lembah itu ujian mental kita, ujian iman kita, saudara. Dalam kesesakan, kesusahan, bagaimana tetap kuat, tetap bersama Tuhan. Maka kita bukan jadi anak-anak yang gampang, tapi anak-anak yang teruji. Iman semakin kuat, nanti rohani yang meningkat, nanti tugasnya lebih besar lagi, saudara. Jadi seorang itu untuk tugasnya semakin lama itu tanggung jawabnya besar, itu percobaannya besar. Perlu dikasih kekuatan sama Tuhan, saudara, ya. Karena Tuhan adalah kasih setia menyertai kita, saudara. Jangan dengan Tuhan, saudara, ya. Karena kita pasti melewati lembah-lembah kelam, kegelapan, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, saudara, ya. Supaya kita jadi anak-anak yang kuat iman kita, ya, dan uji dalam segala percobaan. Kita baca dalam Mazmur 23. Mazmur 25 ayat 10 teman-teman berkata bagaimana? Segala jalan Tuhan adalah kasih, kesetiaan, dan kebenaran. Segala jalan Tuhan adalah kasih, kesetiaan, dan kebenaran. Bagi yang berpegang pada perjanjiannya, pada firman-Nya, dan peringatannya. Saudara, kita sebagai Tuhan, kita percaya jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenarannya. Tidak ada jalan yang lain di luar Tuhan Yesus, yaitu kasih setia dan kebenaran, saudara. Biar kita tetap taat kepada Tuhan, tetap ikut beserta dan pimpinan Tuhan. Maka saudara dan saya melewati ujian, melewati padang gurun yang susah, tetap kuat bersama Tuhan. Akhirnya saudara akan dikuatkan, menang ujian, dan naik tingkat kita. Karena saudara akan jadi indah kalau kita semakin dikuatkan iman kita dan pengharapan kita kepada Tuhan. Ya, saya percaya apa yang kita berhadapi hari ini, ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Jangan bersungut-sungut, jangan marah, dan apa kalau dalam keadaan cobaan, tetap panggil Yesus. Minta tolong Tuhan, beri kekuatan kita untuk menghadapi segala masalah yang kita hadapi hari ini. Tuhan berkati saudara sekalian, tetap setia, tetap melayani Tuhan dan mengasihi Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih setiamu Tuhan. Engkau mengajar kami Tuhan untuk tetap hidup setia pada Tuhan Yesus. Biarpun kadang-kadang kami mengalami kesulitan di padang gurun yang kering, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu beserta kami. Engkau tahu menolong kami Tuhan. Biarpun dalam keadaan sulit, kami percaya berharap pada Tuhan Yesus, dan satu kali akan dapat kemenangan bersama Tuhan.
Terima kasih Tuhan, berkati semua anak-anak mendengar firman Tuhan ini, jadikan tetap setia mengikut Tuhan Yesus, mengikut Tuhan Yesus, biar kapanpun tetap Tuhan akan melindungi, akhirnya beri kemenangan semuanya. Terima Tuhan semua segala doanya, haleluya, amin.